Kui Fei lahir dengan nama Yang Yuhuan yang lahir pada Juni tahun 719 Masehi yang berasal dari Huayin Hongnong. Dalam dirinya mengalir darah bangsawan. Kakeknya adalah pejabat penting pada masa dinasti Sui. Ayahnya Yang Xuanyan sebagai pejabat sensus di Kabupaten Shu. Yang Xuanyan meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil, sehingga Yang Yuhuan dan saudara-saudaranya diasuh oleh pamannya, seorang pejabat rendahan di Henan. Yang Yuhuan memiliki bakat istimewa. Pada umur 14 tahun, ia telah menguasai 5 kitab klasik Ru Chiao dan sejarah Tiongkok. Kemampuan mengarang puisi, menari, menyanyi, serta memainkan alat musik pun tak tertandingi. Berkat bantuan pamannya, pada tahun 734 Masehi, pada usia 14 tahun, ia menikah dengan Pangeran Shou, putra ke-18 dari Kaisar Xuanzong atau Kaisar Tang Ming Huang dari dinasti Tang. Pangeran Shou mabuk kepayang begitu melihat paras cantik Yang Yuhuan. Ia menjadi wanita kesayangan Pangeran Shou. Derajat keluarganya juga turut terangkat. Sayangnya, Pangeran Shou tidak mungkin mewarisi tahta kekaisaran. Sejak kematian selir kesayangannya, yaitu selir Wu Hufuei, Kaisar Xuanzong merasa kehilangan. 3 tahun kemudian, dia berupaya mencari pengganti selir Wu. Dia mencari wanita tercantik di seluruh Tiongkok untuk dijadikan selir. Tak disangka, cinta sang kaisar justru berlabuh pada Yang Yuhuan, yang tak lain adalah menantunya. Kasim kepala istana, Cao Lisi, mempertemukan Kaisar Xuanzong dengan Yang Yuhuan di istana air mancur Xingwen. Terpesona olehnya, Kaisar Xuanzong memaksa Yang Yuhuan bercerai dengan Pangeran Shou yang sudah menikah selama 6 tahun. Sejak itu Yang Kui Fei menjadi wanita paling kaya dan berkuasa di istana. Puri pribadi, gaun sutra, perhiasan mahal dan wewangian yang hanya dapat ditandingi oleh permaisuri tidak cukup baginya. Lambat laun sifat tamaknya mulai kelihatan. Yang Kui Fei tidak ingin ada orang lain yang memiliki kaisar. Ia melontarkan fitnah buruk pada selir Mei Fei yang dianggap sebagai saingan terberat. Akibatnya Kaisar Xuanzong membenci Mei Fei. Ketika Yang Kui Fei pernah menyinggung perasaan kaisar, ia dikirim kembali ke keluarganya bersama saudaranya. Kaisar pun kehilangan nafsu makan dan enggan melakukan apapun. Kasim Cao Lisi diminta kaisar untuk menjemputnya. Tetapi karena malu, Yang Kui Fei menolak. Untuk itu, ratusan kereta kuda berisi makanan, kain sutra dan anggur terbaik dikirimkan pada Yang Kui Fei. Akhirnya Yang Kui Fei pun luluh dan kembali ke istana. Ia disambut gegap gempita oleh sang kaisar. Karena cinta kaisar kepada Yang Kui Fei, ia mengangkat pamannya menjadi menteri agung. Kakaknya yang bernama Yang Xian juga diangkat sebagai pejabat. Sepupunya yang bernama Yang Chao pada tahun 752 diangkat sebagai perdana menteri dan diberi gelar Yang Kuocong. Nepotisme sangat kental terlihat. Keluarga Yang Kui Fei bebas untuk keluar masuk di istana. Kui Fei menggunakan kepandian menulis puisi, menari dan menyanyi untuk memikat hati Xuanzong. Kaisar pun mabuk kepayang. Seluruh waktu dan pikirannya hanya dihabiskan untuk membahagiakan Kui Fei dengan cara apapun. Ia sering melupakan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Akibatnya banyak pemberontakan muncul. Salah satu yang paling hebat adalah pemberontakan Ansi yang dipimpin Jenderal An Lushan, seorang keturunan dari Turki pada tahun 755.
Padahal Anlusang adalah kepercayaan kaisar dan sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Suhan yang menjaga ibu kota Chang'an juga berhasil ditaklukkan. Pada saat pasukan pemberontak mendekati ibu kota Chang'an, pada malam harinya Kaisar Xuanzong melarikan diri bersama seluruh penghuni istana dan sepasukan tentara ke Sichuan. Ketika sampai desa lereng Mawei, pasukannya menolak untuk meneruskan perjalanan. Mereka meminta Perdana Menteri Yang Guozhong dan Yang Kuifei dihukum mati karena menjadi penyebab masalah ini. Mereka bersedia membantu kaisar merebut kembali tahtanya asalkan tuntutan mereka dikabulkan. Akhirnya Yang Guozhong pun dieksekusi mati. Para tentara tersebut masih belum puas dan juga menuntut kematian Yang Kuifei. Atas nasihat pejabat Wei, Kaisar dengan sangat berat hati menyetujui eksekusi Yang Kuifei, walaupun ia sangat mencintainya. Demi hidupnya dan masa depan negara yang lebih penting, ia harus rela kehilangan wanita yang dicintainya. Yang Kuifei pun mengerti keadaan ini. Walaupun sedih, ia tidak marah dan dendam karena besar cintanya pada kaisar. Yang Kuifei pun digantung dengan seutas selendang putih oleh Kasim Kaolisi pada bulan Juli tahun 756 saat ia berusia 39 tahun. Kaisar pun tidak bisa mencegah tragedi ini. Ia hanya bisa menutup matanya dan membiarkan air mata membasahi pipinya.